Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dila dengan NIM 240055017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembelajaran PNF dengan judul penyusunan strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau rencana yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Strategi ini disusun agar proses belajar berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Strategi pembelajaran juga membantu guru atau pendidik dalam menentukan metode, media, dan langkah pembelajaran yang tepat. Nah, strategi pembelajaran itu merupakan perencanaan yang dibuat oleh guru atau pendidik sebelum proses belajar berlangsung. Dalam strategi ini terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi agar peserta didik lebih mudah memahami pelajaran. Nah, dengan strategi yang tepat, tentunya proses pembelajaran akan lebih terarah, menarik, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu adalah komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, yang kelima peserta didik, serta evaluasi dari pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Tujuan pembelajaran menjadi arah yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi yang akan dipelajari oleh peserta didik atau siswa. Metode dan media pembelajaran itu digunakan untuk membantu penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun contoh-contoh metode dalam pembelajaran itu seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi atau praktik langsung, dan juga metode kerja kelompok, bisa juga bermain peran atau simulasi, dan berbagai macamnya. Sedangkan media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran itu seperti buku pembelajaran, papan tulis, gambar atau poster, PPT, atau video pembelajaran. Nah, selanjutnya itu peserta didik. Nah, peserta didik itu menjadi pusat dalam proses pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sedangkan evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau tercapainya dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita lanjut ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, interaktif, mandiri, dan melalui pengalaman. Strategi pembelajaran langsung biasanya berpusat pada guru, seperti ceramah atau penjelasan materi yang biasanya dilakukan di kelas. Dan juga ada strategi pembelajaran tidak langsung. Itu menekankan pada aktivitas peserta didik seperti diskusi atau penemuan. Jadi di sini tuh pembelajaran tidak langsung itu melibatkan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran itu, seperti mereka itu melakukan diskusi kelompok atau melakukan suatu penemuan itu nanti didiskusikan. Jadi yang terlibat aktif itu peserta didiknya langsung. Serta strategi interaktif ini melibatkan komunikasi aktif antara peserta didik dan guru, di mana itu interaksinya tidak hanya guru saja sendiri ke peserta didik atau peserta didik yang ke guru, tetapi itu melalui dua arah, dari peserta didik dan juga dari gurunya atau peserta pendidiknya. Nah, kalau strategi pembelajaran mandiri itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Jadi mereka belajar di rumah, seperti di rumah itu belajar sendiri, atau di kelas itu nanti mereka diberikan pembelajaran tapi pembelajarannya secara mandiri. Dan yang terakhir tuh pembelajaran melalui pengalaman. Melalui pengalaman menekankan pada kegiatan praktik atau pengalaman langsung. Di sini peserta didik diarahkan untuk belajar di sini peserta didik ditekankan pada kegiatan yang lebih kepada pengalaman langsung atau kegiatan praktik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kita lanjut ke kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kondisi dan lingkungan belajar. Keempat, mempertimbangkan waktu yang tersedia dan memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada. Dalam memilih strategi pembelajaran, guru harus mempertimbangkan dari beberapa hal atau kriteria dari strategi pembelajaran. Yang
Strategi yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu juga harus sesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya pendidik atau guru harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda tadi. Selanjutnya juga harus memperhatikan kondisi dan lingkungan belajar, seperti fasilitasnya atau kondisi dari peserta didik, keadaan lingkungan di sekitar peserta didik, dan juga mempertimbangkan waktu yang tersedia. Karena kita yang di PNF itu bersifat fleksibel, jadi kita harus bisa menyesuaikan atau mempertimbangkan waktu yang tersedia oleh peserta didik tersebut. Dan juga memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada. Dengan memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada itu menjadi pertimbangan yang penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan memanfaatkan media dan sumber yang belajar yang ada, tentu itu akan mempermudah dan pembelajaran menjadi efisien. Selanjutnya ada penyesuaian strategi pembelajaran. Yang pertama, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan peserta didik. Agar pembelajaran relevan atau sesuai dengan peserta didik, tentunya kita harus mempersiapkan strategi yang dimana itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena kalau tidak sesuai atau tidak relevan dengan peserta didik, tentunya peserta didik juga tidak merasa tidak membutuhkan pembelajaran tersebut atau tidak memiliki minat dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua itu mengubah metode pembelajaran agar lebih efektif. Jadi mengubah metode pembelajaran agar lebih efektif, seandainya metode pembelajaran yang pertama sudah dilakukan ternyata tidak efektif, itu peserta didik bisa mengubah metode pembelajaran agar yang tadinya tidak efektif menjadi efektif dengan menyesuaikan lagi metode pembelajarannya dengan peserta didik. Selanjutnya menggunakan media yang sesuai dengan materi. Harusnya dalam menggunakan media tentu harus sesuai dengan materi, karena kalau tidak sesuai dengan materi tentunya itu akan menghambat juga keberlangsungan dari pembelajaran. Selanjutnya memperhatikan perbedaan kemampuan belajar peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan belajar yang sama dan juga sesuai dengan sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita susun. Nah, di situ kita harus memperhatikan apa sih perbedaan dari kemampuan peserta didik tersebut, sehingga kita juga bisa menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik dari peserta didik tersebut. Terakhir itu mengembangkan strategi yang lebih menarik dan aktif. Dengan strategi yang menarik dan aktif, tentu peserta didik menjadi lebih semangat dan memiliki minat tinggi dalam pembelajarannya. Nah, tidak semua strategi pembelajaran itu cocok digunakan dalam setiap situasi pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau peserta didik perlu menyesuaikan strategi dengan kemampuan, minat, serta kebutuhan belajar peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu adalah langkah-langkah penyesuaian strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kalau kita sebelum menyusun pembelajaran, tentu kita harus mengetahui dulu, mengidentifikasi dulu atau mencari tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau sasaran yang akan kita jadikan peserta didik gitu. Jadi kalau kebutuhan mereka dalam bidang menjahit misalnya, itu kita harus menyesuaikan di bidang menjahit. Jangan kita buat juga dalam bidang komputer. Itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya juga karakteristik dari peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu metode dan pembelajarannya tidak akan sama, dan juga cara mengajarnya juga tidak akan sama. Nah, di sana kita harus bisa mengetahui apa karakteristik mereka agar nanti kita bisa menyesuaikan dengan masing-masing atau semua peserta didik. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tentu sebelum melakukan pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai. Di situ kita harus mencari apa sih tujuan dari pembelajaran atau apa tujuan dari kita membuat suatu pembelajaran. Agar pembelajaran yang kita capai itu tercapai dan tidak hanya berjalan begitu saja. Yang selanjutnya itu memilih metode dan media yang sesuai. Seperti yang sudah dibahas tadi, tentunya metode dan media harus sejalan atau sesuai. Karena kalau tidak sesuai, itu akan juga menjadi hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kelas. Pembelajaran disesuaikan dengan kondisi kelas dan kemampuan peserta didik. Dan itu karena itu akan bergantung kepada keberlanjutan dari kegiatan pembelajaran. Terakhir itu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi pembelajaran.
Nah, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan strategi yang digunakan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Nanti kan sudah dilakukannya pembelajaran. Nah, di sana kan kita bisa mengetahui strategi ini sudah cocok atau strategi ini sudah berhasil atau belum. Nah, jika belum berhasil atau masih ada yang kurang, itu bisa dilakukan perbaikan atau mengganti strategi jika diperlukan. Terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan materi saya pada saat ini yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran memiliki beberapa komponen seperti tujuan, materi, metode, media, peserta didik, dan evaluasi. Pemilihan strategi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor agar pembelajaran menjadi efektif atau berjalan efektif. Penyusunan strategi pembelajaran penting dilakukan agar proses belajar sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya atau presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.